Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas matematika. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai bangun segitiga. Pengertian dari segitiga adalah bangun datar yang dibentuk oleh tiga garis lurus yang saling berpotongan pada tiga titik potong. Nah, kalau misalnya kita lihat gambarnya segitiga, kita kasih nama A, B, C. Nah, itu dia akan berpotongan di titik A, B, C. Ini tiga garis dan dia akan berpotongan. Nah, segitiga ABC ini akan memiliki tiga sisi, yaitu AB, BC, dan AC. Nah, juga tiga titik sudut, yaitu sudut A, sudut B, dan sudut C. Sifatnya, yang pertama itu jumlah dua sisinya selalu lebih panjang dari sisi yang lain. Jadi, kalau misalnya kita tambahin AB ditambah BC, itu akan lebih besar dibandingin AC. Terus BC ditambah AC itu akan lebih besar dibandingin AB. AC ditambah AB akan lebih besar dibandingin BC. Nah, jumlah seluruh sudut dari segitiga itu selalu 180. Jadi kalau misalnya kita tambahin besar sudutnya, misalnya sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C, dia akan totalnya adalah 180. Nah, sudut terbesar akan menghadap sisi terpanjang. Terbesar itu kayak gimana? Jadi semakin besar sudutnya, dia itu akan menghadap ke sisi yang panjang gitu. Nah, yang kedua, sudut terkecil menghadap sisi terpendek. Jadi dia semakin lancip, dia akan semakin menghadapnya akan ke sisi yang paling pendek. Gampangnya kayak gitu. Jenis segitiga yang ini kita belajar dulu berdasarkan panjang sisinya. Yang pertama itu segitiga sama sisi. Kalau misalnya kita gambar, segitiga sama sisi itu akan memiliki tiga sisi yang sama panjang. Jadi kita kasih tanda itu ada tiga sisinya sama panjang. Terus seluruh sudutnya akan sama besar, yaitu 60 derajat. Yang kedua itu segitiga sama kaki. Kalau kita gambar, kedua kakinya sama. Jadi dia yang sama panjang itu adalah sisi kakinya aja. Yang kedua itu sudut di kakinya juga sama panjang. Nah, yang ketiga itu segitiga sembarang. Jadi itu seluruh sisinya tidak akan sama panjang dan besar sudutnya juga tidak akan sama besar. Selanjutnya jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Yang pertama segitiga lancip. Jadi kalau misalnya kita gambar segitiga lancip itu semua sudutnya akan lancip. Jadi seperti yang digambar. Yang kedua itu segitiga tumpul. Jadi ada salah satu sudutnya yang tumpul. Nah, ini yang kita lihat dikasih tanda itu sudut tumpulnya. Yang ketiga itu namanya segitiga siku-siku. Nah, ini juga disebut segitiga istimewa. Nanti akan dipakai di kelas 8 juga. Jadi dia akan memiliki salah satu sudut yang besarnya 90 derajat atau siku-siku. Nah, luas dan keliling. Jadi kalau misalnya kita ada segitiga macam-macam kayak gini, untuk mencari luas sama keliling kita harus tahu dulu yang mana alasnya, yang mana tingginya. Nih kayak kita lihat yang segitiga ABC yang warna merah, kita cari dulu tingginya. Yang mana? Yaitu yang dari titik tertinggi tegak lurus terhadap garis alasnya. Misalnya kita tarik nih garis putus-putusnya berarti di D. Nah, tingginya itu yang CD gitu. Jadi alasnya itu AB, tingginya itu CD. Kalau yang segitiga yang warna putih nih KLM. Alasnya KL, udah jelas karena dia di bawah kan. Nah, untuk cari tingginya kita harus pakai garis bantu karena harus dari titik tertinggi. Nah, ini kan titik tingginya M. Jadi kita pakai tarik garis putus-putus ke bawah, kita cari. Ini dia akan misalnya di titik N dia tingginya itu adalah NM gitu. Jadi alasnya KL, tingginya NM. Nah, kalau yang segitiga siku-siku dia segitiga istimewa. Jadi kita langsung tahu kalau alasnya itu adalah PQ dan tingginya adalah PR karena dia udah langsung siku-siku. Nah, rumus luasnya, luas itu sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2. Nah, tinggi itu adalah tadi ya garis dari titik tertinggi yang tegak lurus dengan alas. Nah, kalau misalnya kelilingnya apa? Jadi tinggal dijumlahin aja semua sisi segitiganya. Kalau misalnya kita belum tahu tingginya, kita cuma tahu ketiga sisinya aja, jadi kita bisa cari luas dengan cara akar S dikali S dikurang A dikali S dikurang B dikali S dikurang C. Dengan S itu adalah keliling dibagi 2 dan A, B, C itu adalah sisi segitiganya. Untuk lebih jelas kita langsung masuk ke pembahasan soalnya aja ya. Soal yang pertama,
sebuah segitiga siku-siku dengan alasnya 20 cm, tingginya 15 cm, dan sisi miringnya 25 cm. Tentukan luas dan keliling segitiga tersebut. Caranya bagaimana? Jadi kita tulis dulu segitiganya siku-siku, alasnya 20, tingginya 15, sisi miringnya 25. Kita gambar nih ke segitiga siku-siku. Kita tulis alasnya 20, tingginya 15, sisi miringnya 25. Selanjutnya kita cari luasnya dulu. Kan rumusnya alas kali tinggi dibagi 2. Jadi kita tinggal kaliin 20 dikali 15 dibagi 2 yaitu 150 ya. Kenapa? Karena ini 20 dikali 15 kan 300 dibagi 20 dibagi 2 itu jadi 150 cm kuadrat. Nah, kelilingnya tinggal jumlah seluruh sisi segitiga. Ya udah kita jumlahin 15 ditambah 20 ditambah 25. Jadi ketemunya 60 cm. Kita lanjut ke soal nomor 2. Andi memiliki taman berbentuk segitiga siku-siku dengan ukuran alasnya 4 meter, tingginya 3 meter. Jika Andi berniat memperindah taman dengan menanam bunga pada sebagian taman dengan gambar di bawah ini, berapakah luas taman yang harus Andi tanami bunga? Jadi kita gambar nih segitiga, katanya tamannya segitiga siku-siku. Nah, ini yang mau ditanamin bunga tuh yang warnanya kuning. Yang ukurannya tamannya itu alasnya 3, alasnya 4, tingginya 3. Nah, ini yang ditanami bunga kita lihat nih katanya cuma di bagian alasnya 2 meter gitu. Yang kita cari apa? Luasnya kan ya. Nah, ini kita lihat nih kalau tanamannya taman bunganya ini tuh bentuknya segitiga tumpul karena yang ada warnanya itu yang segitiga tumpul dengan alasnya 2, tingginya ini yang 3 meter ini yang kata garis bantunya. Jadi kita tinggal cari luasnya itu tinggal alas dikali tinggi dibagi 2. Alasnya itu alas yang segitiga tumpul 2 dikali 3 meter dibagi 2. Jadi ketemunya 6 meter kuadrat dibagi 2 yaitu 3 meter kuadrat. Jadi tamannya Andi itu yang diisi bunga itu cuma sebesar 3 meter kuadrat. Untuk soal nomor 3. Ibu Mari ingin membuat kolam ikan berbentuk segitiga dengan panjang sisinya itu 17 meter, 8 meter, dan 15 meter. Tentukan luas lahan yang menjadi kolam ikan. Yang kedua, biaya yang dibutuhkan untuk membuat tembok di sekeliling kolam ikan. Jika itu harganya 50.000 per meternya. Jadi berapa total biayanya? Caranya pertama kita bikin dulu aja segitiga. Bentuknya kita nggak tahu, jadi kita bikin segitiga sembarang aja. Kita tulis ABC. 17, 8, 15. Selanjutnya kita ingat, kalau misalnya kita nggak tahu alas yang mana tingginya, kita pakai rumus yang luasnya itu sama dengan akar dari S dikurang S min A, S dikurang min B, S dikurang C. Jadi kita cari dulu kelilingnya, berarti jumlah kelilingnya itu kayak gimana, kita tambahin aja semuanya, 17 ditambah 8 ditambah 15, jadi ketemunya 40 meter. Selanjutnya kita cari S-nya, kan tadi katanya apa, S itu sama dengan keliling dibagi 2, ya udah tinggal 40 dibagi 2, ketemunya 20. Selanjutnya kita cari luasnya, rumus luas itu kan tadi apa tuh, akar S dikurang S min A dikali S min B dikali S min C. Jadi kita masukin, kita ganti akar dari 20 dikali 20 min 8 dikali 20 min 15 dikali 20 min 17. Selanjutnya kita kurangi dulu yang di dalam kurung. Jadi ketemu 20 dikali 12 dikali 5 dikali 3. Setelah kita kaliin ternyata itu hasil kalinya 3.600. Jadi akar dari 3.600 kita tahu itu adalah 60 meter persegi. Jadi luas kolam ikannya akan 60 meter persegi. Nah, biayanya berapa nih untuk bikin tembok? Tinggal kita kaliin aja. Luasnya itu sama dengan keliling dikali biaya tembok per meter. Kelilingnya kan tadi kita cari 40 meter. Dikali biayanya 50.000 per meter. Jadi ketemunya adalah sebesar 2 juta rupiah. Ya, sekian materi mengenai segitiga. Selanjutnya ya, terima kasih.